Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba sharing tentang pembuatan hidroponik, dimana untuk yang udah dibuat ini 96 lubang ya. Jadi yang akan kita bahas di sini yaitu terkait berapa sih biayanya untuk pembuatan ini. Yang pertama itu, yang kedua untuk susah nggak sih bikinnya ya. Jadi ternyata awalnya saya berpikir bikin itu susah, ternyata simpel ya. Seperti kita main Lego kalau sama anak-anak, tinggal potong-potong, pasang-pasang. Dimana untuk pembuatan itu paling hanya 1 hari atau 2 hari lah sambil ngopi ya. Jadi pertama yang kita bahas itu biayanya dulu. Nah, untuk estimasi biaya berapa sih untuk membuat 96 lubang ini, panjang 2 meter, untuk tinggi juga 2 meter. Nah ini sekitar 800.000. Sebelum kita masuk bagaimana cara pembuatannya, nah kita bisa lihat di sini untuk instalasi hidroponik ini nempel di dinding. Kenapa? Karena untuk orang-orang yang hidup di perumahan itu memang untuk tanah atau area itu memang cukup susah ya, sehingga untuk dinding itu mungkin semuanya orang itu dapat, dan kita memanfaatkan area di sini, dinding ini kosong sehingga bisa kita pasang instalasi ini. Nah terus hidroponik emang harus kena sinar matahari. Dari mana sih sinar matahari itu? Nah kita lihat dari atas itu ada sinar, terus dari sebelah depan sini juga ada. Cuma kalaupun nanti kurang, ada satu trik lagi di mana ada pengganti sinar matahari agar si tumbuhan hidroponik itu bisa tetap tumbuh. Nah itu nanti akan kita bahas di akhir video ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke instalasi pembuatan hidroponiknya. Tapi sebelum itu kita lihat bahan-bahannya dulu. Itu kita butuhkan pipa 3 inch. Ini ada 4 batang. Itu masing-masing kita potong jadi 2. Jadi ini masing-masing 2 meter ya. Nah untuk yang lain-lain seperti visok, elbow, itu selain pipa itu sebenarnya kita bisa beli di online karena lebih murah. Jadi pertama yang harus kita siapkan itu list up-nya dulu ya. Jadi list up untuk bikin itu apa aja, semuanya di list up, di order by online, terus kita beli di toko besi, bahan-bahannya kumpul semua, kita bisa bikin Sabtu Minggu bisa langsung selesai. Nah terus yang pertama kita buat apa sih setelah bahan-bahannya itu terkumpul? Yang pertama kita bikin ini dulu, penyangganya. Nah ini penyangga, jaraknya itu harus diatur ya, agar antar pipa itu tidak terlalu dekat. Karena kalau terlalu dekat nanti antar pohon, nanti antar tanaman akan saling bertabrakan. Nah penyangga ini juga ukurannya sebisa mungkin dari bawah sampai atas itu sama semua. Karena apa? Karena kalau tidak sama nanti kita akan susah ketika bikin sambungan pipa di sini. Nah kalau di sini udah sama, nanti di sini gampang bikinnya, sehingga motongnya sama semuanya. Ya. Jadi setelah penyangga selesai, baru kita masuk ke pipa utama. Nah untuk pipa utama sendiri kita lubangin. Nah ini jarak antar lubang itu antara 15 sampai 20 sentian. Nah kita ukur. Nah kalau pipa itu biasanya ada garisnya, jadi kita nggak usah bikin garis, kita langsung bikin jarak aja. Bikin jarak 15 sampai 20. Nah tinggal di bor dengan hole saw. Nah untuk hole saw-nya sendiri kita sesuaikan dengan diameter dari netpot ya. Jadi kalau diameternya netpot ini ada sekitar 5 cm ya, paling enggak ini juga 5 cm kurang. Ini hampir sama. Jadinya apa? Tidak oblak atau tidak blong. Jadi ini bisa pas.
ya. Jadi jangan sampai salah untuk apa namanya ukuran dari holesnya sendiri. Ini holse ini bisa dibeli di online shop banyak sekali ya. Jadi harganya satu setnya itu sekitar 60 ribuan sampai 100 ribu tergantung mereknya juga. Ini komplit, bukan hanya ini, isinya banyak, satu set. Nah setelah itu setelah ini dilubangin semuanya, nah kita tinggal pasang ini visoknya. Nah, tinggal dipasang semua. Ini visoknya ini ukurannya 3 inch kali 1/4. Kenapa 1/4? Nah karena di sini biar ada masih ada sisa genangan air ketika malam hari ya. Jadi ini sistemnya DFT, itu deep flow teknik ya, dimana untuk apa namanya air itu memang dibiarkan ada yang menggenang, sehingga si pompa itu tidak harus berjalan selama 24 jam. Nah, jadi DFT itu pengembangan dari NFT. Kalau NFT itu apa namanya airnya harus mengalir terus. Cuma untuk kelebihannya kalau NFT itu apa untuk tanaman lebih cepat untuk tumbuhnya. Biasanya NFT dipakai untuk di industri-industri. Tapi untuk di perumahan kebanyakan pakainya DFT. Karena apa, kalau listrik mati ataupun ada masalah dengan gangguan listrik atau alat pompanya, secara tanamannya tidak begitu berefek. Nah setelah visoknya dipasang, nah kita tinggal potong untuk pipa 1/4 inchnya. Nah seperti yang tadi disampaikan sebelumnya, jadi tinggal diukur jarak di sini. Ini kan sekitar 20-an ya. Nah kalau kita ukur di sini itu sama 20, pasti di sini akan sama semuanya ya. Jadi tidak akan beda-beda. Tapi kalau di sini tingginya tidak beraturan, maka nanti di sini tingginya juga akan tidak beraturan. Ya, jadi ibaratnya jarak di sini sangat penting biar kita mempermudah untuk bikin di sininya. Nah, tinggal dipasang, pasang. Ini nggak usah pakai lem. Jadi yang penting kencang, terus motongnya lurus, ya dia akan bocor. Jadi ini posisi udah ada airnya, ya, posisinya udah ada airnya. Nanti terakhir kita jalankan untuk pompanya. Jadi kalau kencang ini tidak bocor. Nah, jadi terus setelah ini dipasang selesai, nah kita lihat instalasi yang di depan. Ya. Nah untuk instalasi di atas ini innya itu dari atas ya. Jadi innya dari atas itu kita dari pipa 1/4 kita sambung ke visok ke 0,5 inch ya. Ini 0,5 inch. Kenapa? Karena ini untuk menyambung ke pompa. Jadi kalau pompanya di sini emang outnya itu 0,5 inch. Kalau kebesaran nanti nggak bisa naik ke atas. Nah untuk pembelian pompa di sini juga disesuaikan dengan tinggi yang akan kita buat ya. Kalau tingginya ini sekitar 1,8, jadi pompanya ya paling nggak minimal untuk 2 meter lah. Kalau kita beli pompa yang kecil yang cuma 1 meter ya otomatis nggak bisa naik. Jadi sebelum kita beli itu kita cek untuk speknya ya, spesifikasinya itu paling nggak disesuaikan dengan tinggi yang akan kita buat. Ya. Dari sini nanti naik ke atas, nah terus nanti outnya di sini kembali. Nah terakhir itu kontainer ya. Ini bisa pakai kontainer, bisa pakai ember. Nah kontainer di sini juga harus diperhitungkan untuk air ketika kondisi ini berhenti. Ya, ini kondisi berhenti ini ya. Kita lihat jarak air sekitar segini nih, satu tangan ya. Nah, nanti kita coba lihat kalau sudah jalan. Karena apa? Karena kalau jalan ini air akan menjadi lebih sedikit karena mengalir. Tapi ketika nanti sudah jalan, ketika berhenti, ini air otomatis akan jadi banyak. Ya, jadi kalau ini kontainer atau embernya terlalu kecil, nanti otomatis akan luber. Ya mungkin itu dulu. Kita coba nyalakan untuk pompanya seperti apa. Nah untuk sekarang pompa sudah kita nyalakan.
kita juga bisa dengar suara gemericik aliran air ya. Nah yang tadi itu sekitar segini, karena airnya sudah mulai berputar, itu sudah menjadi sedikit. Nah, jadi kalau seperti yang tadi disampaikan, kalau ini terlalu kecil, nanti ketika ini pompanya mati, maka otomatis airnya akan naik ke atas dan bisa luber. Nah, mungkin seperti itu untuk aliran dan konstruksi pembuatan dari instalasi hidroponik. Ada satu lagi yang kelupa tadi untuk jarak metodenya. Selain jarak itu antara tipe 1 dan tipe 2 lubangnya sebisa mungkin dibikin zigzag ya. Jadi ini dibikin zigzag, jangan lurus, tapi sehingga nanti pohon yang satu dan yang lainnya itu tidak bertabrakan, sehingga sinarnya itu bisa masuk ya. Jadi kita lihat ini semuanya ada zigzag. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal video, di mana untuk instalasi hidroponik di dinding rumah itu tentunya untuk sinar mataharinya agak kurang, tapi jangan khawatir, di era teknologi sekarang ini selain matahari itu ada yang bisa membantu untuk fotosintesis dari si tumbuhan itu. Apa itu? Ya, kita menggunakan lampu seperti ini. Jadi ini lampu LED ini untuk digunakan untuk tanaman hidroponik atau tanaman yang di dalam ruangan, dimana ini menghasilkan spektrum warna ada biru dan merah. Ini bisa dibeli di online shop, ini ya murah ya, jadi tidak begitu mahal. Nah ini kita bisa nyalakan baik di siang ataupun di malam hari. Nah jadinya walaupun malam hari pun si tumbuhan tetap bisa berfotosintesis, jadinya akan mempercepat dari pertumbuhan si tumbuhan itu sendiri. Nah untuk wattnya juga ini tidak terlalu besar karena ini LED ya, karena LED ini hanya sekitar 3 wattan ya. Jadi anggap aja ini kayak lampu untuk nerangin rumah kita, tapi sambil nerangin sambil untuk fotosintesis dari si tumbuhan itu. Itu saja mungkin yang bisa di sharing ya, do it yourself ya, ibaratnya kita bisa bikin ini di rumah di kala pandemi seperti ini, dimana kita harus tetap stay at home. Di Sabtu Minggu saja ternyata kita bisa bikin seperti ini. Yang penting tadi ada kemauan, ada waktu, ada tempat, kita bisa bikin seperti ini. Nanti hasilnya bisa kita makan sendiri untuk ketahanan pangan ya, seperti yang disampaikan oleh pemerintah. Nah mungkin itu saja sharingnya dari saya, semoga bisa berguna bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.